Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi azamatih wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kita ini kemarin sudah menjelaskan tentang bagaimana mengobati hati dari apa ya, penyakit-penyakitnya hati ya. Kemudian setelah sehat bagaimana dihidupkan hati itu agar terus terang, menyala ya. Nah, jangan sampai setelah terang menyala kita mendapatkan nur dari Allah, tiba-tiba kita terpleset. Nah, keplesetnya ini antara lain karena apa? Yaitu ketika kita kepleset jatuh pada jurang kehinaan. Jurang kehinaan itu yang bagaimana? Inilah yang akan kita bahas di bab ini, yaitu beliau menyebutkan ma basaqat al-sonu zullin illa ala bidri tama'in. Tidak ada cabang-cabang. Jadi pohon digambarkan ibarat pohon, cabang-cabang. Tapi ini cabang-cabang kehinaan. Ada pohon bercabang tinggi sekali tapi penuh dengan kehinaan. Di dalam jiwa kita ini kalau kita biarkan, ini akan tumbuh juga ya karakteristik hina, dina, hina dalam arti tidak terpuji di sini. Kalau kita biarkan pohon ini tumbuh. Nah, tumbuhnya pohon ini asalnya dari mana? Jadi illa ala bidri toma'in, kecuali tumbuh, ini pohon tidak akan tumbuh kecuali dari biji. Biji yang ditanam biji apa? Biji tomak. Apakah tomak itu? Nah, gitu ya. Tomak itu berharap-harap pemberian makhluk. Berharap nasibnya pada makhluk. Berharap ada fasilitas dari sesama makhluk. Kenapa ini menumbuhkan kehinaan? Karena secara automatically ketika seseorang bergantung pemberiannya dari makhluk, dia diam-diam akan menjadi budaknya makhluk itu. Dan kita membiarkan diri kita dalam perbudakan itu. Maka tumbuhlah ibarat pohon tadi, cabang-cabangnya adalah kehinaan. Terapi apa ini? Oleh karena itu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyebutkan ketika beliau melihat bintang, dia sebut, oh ini Tuhanku, indah sekali ini. Tapi begitu sirna, la uhibbul afilin, aku nggak suka yang sirna. Muncul lagi yang lebih gede, bulan. Ini Tuhanku ini.
lebih indah, lebih bagus, lebih gede. Sirna lagi, la uhibbul afilin. Aku nggak suka yang sirna. Muncul lagi matahari. Ya, matahari. Wah, ini kayaknya Tuhanku lebih gede dari semuanya, lebih terang. Nabi Allah Ibrahim pun ketika sirna, aku nggak suka yang sirna. Tuhanku adalah Tuhan yang menciptakan ya bintang, ya matahari, ya bulan, dan seluruh alam semesta makhluk ini. Itulah Tuhanku. Ini adalah metafor, ya, Bapak Ibu sekalian, metafor tentang apa? Tentang bintang, bulan, matahari. Itu menggambarkan tentang sesuatu harapan terhadap yang kelihatannya cerah di masa depan nih. Kecil, indah ini. Tapi itu makhluk. Makhluk. Nah, maka para sufi lalu ini satu tadi an-nujum misalnya. Ini bintang. Ini adalah nujumul ilmi. HP-nya menggambarkan HP-nya dong. Ini ilmu pengetahuan. bukan HP kamu. Apapun ilmu pengetahuan seseorang, tidak boleh ilmu pengetahuan dijadikan andalan dan sandaran. Ya. Al-Qamar. Nujumul ilmi. Al-Qamar. Qamarul hikmah. Yang tersembunyi di balik ilmu itu hikmah. Bukan ilmu hikmah ya, hikmah. Seperti al-hikam itu jamaknya kata hikmah. Adalah kebijakan, kearifan yang begitu dalam yang muncul dari nur. Ya. Sehebat apapun Anda mendapatkan satu hikmah pengetahuan, tetap nggak bisa dijadikan sandaran. Ingat, ya. Terakhir kan asyamsu. Syamsul ma'rifah. Matahari makrifat. Sehebat apapun kemakrifatan seseorang, nah, ya, itu juga tidak bisa dijadikan sandaran. Ingat. Jadi tempat bersandar kita apa? Allah Rabbul Izzah yang memberi, menciptakan ilmu, hikmah, dan makrifah. Makanya orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah juga diuji. Kamu dengan keindahan, kehebatan makrifatmu, apakah kamu tercengang, tercenung kepada kemakrifatanmu, atau kamu tetap memandangku? Kalau dia terpesona dengan kemakrifatannya, maka itu dia terkena istidraj namanya. Istidraj itu ya pesona saja, tapi di dalamnya bisa jadi bencana. Nah, ini sangat dalam ya. Karena itu sehebat ilmu pengetahuan kita, kalau kita bersandar pada ilmu, maka kita akan sombong. Ya, ilmu ketika diamalkan menjadi amaliyah, lahirlah hikmah-hikmah pengetahuan di balik amaliyah. Ketika itu dijadikan sandaran, juga akan tak
takjub pada diri sendiri akhirnya. Berakhir sombong juga, gitu loh ya. Orang yang makrifat bangga dengan kemakrifatannya berakhir takjub dan sombong juga. Maka itu iblis mengatakan, menyebutkan ana khairum minhu, aku lebih hebat dari Adam segala-galanya. Baik dari bahan baku, ya, entitas dia, ilmunya, amalnya, aku lebih hebat daripada Adam. Wastakbaro, jadi takabur dia. Nah, ini diingatkan betul betapa, nah ini ya, betapa kebersandaran kita kepada makhluk itulah yang menyebabkan justru kita menjadi hina. Nah, Nabiullah Ibrahim, ilustrasi di dalam Al-Quran itu benar-benar mengingatkan kita, ya, apa yang akan kita banggakan wong ini di dunia. Kecuali kalau Anda di akhirat dapat prestisius luar biasa dari Allah besok, bolehlah Anda bahagia. Kalau di dunia, ya sejak dulu cuman begini-begini saja, ya enggak? Sejak zaman Nabi Adam sampai besok kiamat, dunia ya hanya begini-begini saja. Apa yang kita banggakan? Nah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Makanya di Quran disebutkan millata abikum Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim itu betapa banyak teladan pada agama Nabi Ibrahim yang mesti kita ikuti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada satu kisah. Syekh Abil Abbas Al-Mursi, ini gurunya Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ngarang kitab Al-Hikam. Beliau mengatakan kuntu fibtidai amri bil Iskandariyah fajitu ila ba'di man ya'rifuni fashtaraitu minhu hajatan binisfi dirhamin faqultu fi nafsi la'allahu la ya'khudhuhu minni. Suatu ketika, ini di awal-awal aku datang ke Alexandria, di Iskandaria di Mesir. Beliau ngaji kepada gurunya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Pada awal-awal mondok gitu loh ya, ibarat gitu. Tiba-tiba muncul di dalam benaknya, wah aku pengen beli sesuatu ini. Aku kenal nih dengan seseorang. Siapa tahu nanti aku diberi diskon. Nah gitu. Ya, dapat diskon nih. Kira-kira ibu-ibu suka nih dapat diskon ini. Apalagi, aku kenal itu di pasar itu. Nanti dapat diskon nih. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada suara yang membisik lembut. Tanpa rupa, tanpa suara. Tapi beliau mendengar di hati. Apa bunyinya? Ilham dari Allah itu. Assalamah fid din bitarkit tama' fil makhluqin. Keselamatan dalam beragama itu adalah meninggalkan tomak kepada sesama. Apa kata beliau? Itu wasami'tu yaqul sahibut tama' sahibut tama' la yashba'u abadan ala taro anna hurufahu kulluha mujawwafah atau al-mim wal-ain. Jadi tadi diingatkan, sekedar kamu terlintas, wah aku bisa dapat diskon nih, soalnya saya kenal nih, itu sudah tomak. Ya, karena berharap fasilitas dari makhluk. Berbeda kalau, saya mau beli sesuatu di sana murah, nggak apa-apa. Ya memang murah, tapi kalau angen siapa tahu dapat diskon. Lah ini muncul ini kalimat siapa tahu ini yang menyebabkan tomak. Nah,
Lalu beliau juga mengatakan, ya, tomak itu ibarat perut, itu nggak akan pernah kenyang selama-lamanya. Ya, lapar terus, itu tomak. Sampean tomak pada seseorang, entah itu atasan, entah itu kolega, entah apa, dapat juga. Nanti tomak lagi kepada yang lain. Makanya tomak itu hurufnya berlubang semua. Ya, tomak itu hurufnya berlubang. Tomaun. Ya, ini ada lubangnya, hurufnya to, ada lubangnya di sini. Dia nggak kenyang-kenyang. Ya, ada huruf mim berlubang juga. Nah, nggak kenyang-kenyang. Ada huruf ain. Wah, ini hampir berlubang tapi bolong. Ya, ini namanya mujawwafah, bolong hurufnya, lubang. Nah, itu tomak. Jangan pernah, pokoknya yang namanya tomak harus kita lawan. Ya, harus kita lawan walaupun kita dalam kondisi sangat berat. Misalnya kita sedang sakit, nggak punya duit lagi, banyak utang pisan, itu misalnya ya. Wah, itu rentan banget untuk tomak. Dalam kondisi seperti itu, cepat kembali kepada Allah. Berdoa, minta, berharap itu kepada Allah. Enggak usah terbayang, siapa ya asiknya, minta siapa, saya harus ini dulu. Jangan. Begitu kita mulai bersandar diri kita kepada seseorang, diam-diam kita ini punya beban. Bebannya apa? Beban satu balas budi tiba-tiba. Ketika Anda punya beban balas budi, Anda diperbudak diri Anda oleh imajinasi balas budi kepada orang itu. Nah, walaupun Anda membalas kebaikan seseorang itu wajib, tapi beban balas budi itu yang misalnya gini, Anda memberi sesuatu kepada seseorang. Anda berharap orang itu balas budi pada Anda. Itu tidak membuat orang itu bebas dari masalahnya, tapi tambah sengsara orang itu. Ini orang saya kasih sesuatu tapi tambah sengsara. Karena pikirannya gimana aku harus balas budi kepada orang itu. Nah, kita kan menyengsarakan orang, nolong orang tapi menyengsarakan orang namanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh sebab itu, ini dilanjutkan oleh beliau, ma qadaka syai'un mithlul wahmi, tidak ada yang menyeretmu, ya, menyeretmu, menuntunmu, melainkan waham. Waham itu ilusi. Manusia itu seringkali hidup dalam ilusi. Saya kalau nggak hidup dengan si A, kayaknya masa depan saya hancur deh. Itu ilusi loh ya. Oh, tapi ditanamkan betul. Dan dalam banyak hal ternyata. Ilusi itu membuat kita tidak pernah kokoh. Bahkan iman kita seringkali terpeleset, runtuh hanya karena ilusi. Betapa Bapak Ibu sekalian ya, sebuah konflik, bahkan perang dunia ketiga nanti, gitu, misalnya kalau terjadi misalnya, itu akibat ilusi sebenarnya. Ilusi melawan ilusi, wah seakan-akan beneran, jadi beneran. Dunia ini diseret oleh ilusi sebenarnya. Nanti kalau nggak begini, akan begini, katanya begitu. Wah orang gerutu. Nah, itu fakta ya. Fakta, sehari-hari kita ini banyak diseret oleh ilusi. Ngelamun, tiba-tiba nangis sendiri. Ngelamun, tiba-tiba tertawa sendiri.
Ah, padahal itu ilusi. Nabi Ibrahim kena ilusi sehingga menganggap bintang itu jadi Tuhan. Enggak taunya ilusi ini tadi. Sirna juga. Bagi kaum materialisme yang menganggap benda itu adalah tujuan akhir, dia muncul namanya dewa bintang nanti. Dewa bulan, dewa matahari, dewa angin, dewa laut. Nah, ada kan dewa-dewa ini? Itu karena jebakan ilusi. Dan yang dilihat adalah wujud nyata yang tampak. Bukan penciptanya laut, bukan penciptanya angin, bukan penciptanya matahari, bukan penciptanya api. Begitu juga di zaman jahiliyah orang menyembah berhala itu akibat ilusi, lamunan imajinasi, seakan-akan lu berhala itu jadi Tuhan katanya. Lu sampai segitunya. Dan ilusi menjerumuskan kita kepada kebodohan yang luar biasa yang disebut jahiliyah itu ya begitu. Apakah jahiliyah zaman sebelum Nabi, zaman era Nabi, setelah Nabi, ya, modern sekarang ini, sepanjang kita diseret oleh ilusi. Orang misalnya status sosial, ilusi itu. Wah, saya kalau jadi kepala desa kayaknya orang paling terhormat di kampung ini. Loh, itu ilusi itu. Ya, ilusi. Banyak orang terseret oleh begitu-begitu. Lamunan. Maka harus cepat kembali kepada Allah. Nah, setelah dia nggak jadi lurah, mulai stres dia. Kok nggak ada orang nyapa saya ya? Nah, gara-gara ilusi juga. Iya, dia nangis-nangis sendiri. Padahal ya biasa-biasa saja. Itu biasa-biasa saja. Lalu dipikir-pikir sendiri, di ini sendiri. Nah, maka sampai diingatkan oleh Ibnu Athaillah, ma qadaka syai'un mithlul wahmi. Tak ada yang menyeretmu seperti ilusi itu tadi. Ilusi ya seperti kita melihat sulapan itu loh ya. Dalam satu gedung acara orang ramai, wah tepuk tangan. Yang ditepuk tangannya apa? Tipuan ternyata. Tipuan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu jangan sampai sebagian arifun mengatakan la tadzunnu an tadkhulal hadratal ilahiyah wa syai'un min waraika yujadzibuka. Jangan pernah Anda menduga ketika Anda masuk ke hadirat ilahi ketika ibadah, sholat, zikir, baca Quran, lagi tafakur misalnya, merasakan hadir di hadapan Allah, kok masih ada ada sesuatu di belakangmu yang menarik dirimu. Artinya gini, aku menghadap Allah, tapi di sini ada tumpukan masalah-masalah nih. Sering nggak ibu-ibu begitu? Menghadap Allah, rasanya sudah menghadap Allah, tapi masalah kok banyak. Sehingga yang tampak bukan Allah, tapi masalah-masalah. Ini nyembah masalah apa nyembah Allah ini? Kira-kira begitulah ya. Makanya sampai Allah mengingatkan yaumala yanfa'u malu wala banun, di hari ketika harta dan anak itu tidak ada manfaatnya sama sekali di hadapan Allah. Makanya ketika sholat, ketika ojo eling bondo, harta, jangan eling anak dan keluarga. Ya sudah.
Nabi Musa itu loh diingatkan oleh Allah. Fakhla'na lek, copot sandalmu. Copotan sandalmu. Innaka bil wadil muqaddas itu. Kamu di tanah lembah yang suci sekarang. Ya sekarang ya masjid atau tempat ibadah. Maksudnya kan kita masuk copot sandal. Itu adalah copotlah sandal pijakanmu yang kau banggakan, yang kau anggap menyelamatkan kakimu, tubuhmu, copot ketika menghadap aku. Jadi begitu kita mau ibadah, copot semua status sosial kita, harta kita, kebanggaan kita kepada keluarga dan anak-anak kita. Copot semua. Ini aku dan engkau Allah. Nggak ada ceritanya mau masuk masjid gubernur nih gue. Mau sholat gubernur gitu. Ditolak oleh Allah. Yang menghadap aku itu hamba. Bukan kegubernuranmu, bukan kepresidenanmu, bukan rajamu, bukan statusmu. Ayo copot. Sandal. Sandal itu ya jabatan-jabatan tadi loh, sandal sebenarnya. Kebetulan Anda konglomerat itu misalnya. Masa menghadap Allah, Tuhan saya ini konglomerat loh, masa begitu? Yang bisa menghadap Allah, abdun, hamba. Makanya di surat Isra yang sering saya ulang-ulang, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang mengisrakan hambanya. Bahkan jabatan Rasul, jabatan Nabi, itu tidak diikutkan ketika Mi'raj. Hamba saja. Itu artinya yang bisa menghadap aku itu abdun, hamba. Jadi kalau sampai mau sholat kalau belum benar-benar hamba, gak iso khusyuk, gak bakal. Nanti banyak masalah di sini ketika sholat muncul. Ya. Zikir juga begitu. Oh, zikir. Waduh, gruel. Oh, aku belum hamba ini ketika zikir ini. Nah, itu yang harus diperhatikan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini berlanjut ayat walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian besok datang kepadaku itu sendiri-sendiri. Datang kepada Allah itu kita sendiri-sendiri. Kita merasa pokoknya, ya Allah ini aku dan engkau saja ini. Aku tidak membawa embel-embelku, saya sendiri. Telanjang ibaratnya. Makanya diibaratkan besok di padang mahsyar telanjang itu apa? Sendiri. Jabatanmu nggak ada. Mahkotamu nggak ada. Hartamu nggak ada. Anak juga nggak ada. Sendiri sedang mempertanggungjawabkan diri kita. Kama khalaqnakum awwala marrah. Kama khalaqnakum awwala marrah. Kata Allah seperti awal pertama aku ciptakan dirimu, sendiri kamu. Kita lahir cengar di dunia, ya. Nggak ada yang pakai pakaian, ya, ya sudah, telanjang bayi kita. Begitu juga kita menghadap Allah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Anta hurrun mimma anta anhu ayis. Wa abdun lima anta lahu tami. Dilanjutkan. Kamu itu akan merdeka
manakala kamu bebas dari apa yang kau harapkan dalam imajinasi tadi.